Kalau sekira itu sendiri kayak ibaratnya mantri atau kayak orang bisa nyebut juga dukun gitu, kayak dia memberikan pengobatan secara spiritual sesuai dengan kepercayaannya. Tapi asik ya Wika ya. Ada kejadian lucu nggak selama penelitian? Aduh, kayaknya kalau itu nggak usah diceritain. Nah, jadi kami di depan bawa motor kayak lihat belakang, loh kok nggak ada lagi yang dua motor lagi gitu kan. Terus pas lihat belakang kami lihat dari jauh kayak, loh itu tuh diberhentiin sama orang. Nah, terima kasih juga kita ucapkan kepada Pak Andi Rusta yang sudah membimbing kami. Maaf ya Pak ya kalau kami ada salah. Polers, kembali lagi bersama Ngopi Solid, ngobrol pintar seputar politik. Nah, kayaknya udah lama nggak sih kita udah nggak nyapa teman-teman lagi, karena mungkin beberapa waktu yang lalu libur panjang sudah tiba. Tapi kali ini kami kembali lagi bersama narasumber yang nggak kalah kece badai. Ada salah satu mahasiswa Departemen Ilmu Politik yang telah membanggakan dan mengharumkan Departemen Ilmu Politik FISIP UNAN bahkan ke kancah nasional loh teman-teman. Karena narasumber yang kali ini merupakan salah satu narasumber yang tergabung ke dalam tim PKM di tingkat nasional, di mana salah satu bidang yang diambil yaitu bidang RSH atau Riset Sosial Humaniora. Tentunya ya, karena Departemen Ilmu Politik merupakan departemen yang berada di rumpun Soshum. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya kita sapa narasumber kita. Silakan kakak perkenalkan namanya siapa, terus angkatan berapa di Depol. Silakan kak. Oke, halo guys, kenalin aku Wika. Nama lengkap aku Fitria Deswika, biasa dipanggil Wika. Aku dari angkatan 2021 Ilmu Politik. Oke, gimana perasaannya Wika akhirnya kita ketemu sama Depolers di luar sana di podcast. Gimana rasanya atmosfer di sini? Pastinya seneng banget ya, karena kayak gimana ya, kayak bisa sharing sama teman-teman semua itu kayak suatu kebanggaan tersendiri sih buat aku. Oke, kayaknya Depolers sudah nggak sabar ya. Sebenarnya PKM itu apa sih, RSH itu apa sih, dan emang apa sih yang udah dilakuin sama Wika? Kita nyebutnya Wika saja ya. Wika ini emang apa sih yang Wika lakuin sampai bisa membanggakan departemen, mengharumkan Departemen Ilmu Politik? Oke, let's go. Kita tanya saja. Wika seperti yang tadi sudah kita spill ya, di mana Wika tuh salah satu tim yang berhasil lolos pendanaan ya PKM proposalnya di tingkat nasional, di mana ini merupakan persaingan di tingkat nasional. Artinya satu Indonesia itu bersaing baik PTN maupun PTS. Nah, itu bisa diceritakan dulu nggak Wika itu timnya itu dibentuk kapan dulu sih? Timnya dibentuk kapan dan asal muasalnya gimana gitu? Oke, mungkin dari asal muasal kali dulu. Boleh. Ya. Jadi awalnya tuh tim aku tuh terbentuknya dari tugas DDPS, dasar-dasar penelitian sosial. Tugas mata kuliah ya? Mata kuliah ya. Jadi salah satu tugasnya itu kayak buat esai berkaitan sama salah satu topik. Nah, topiknya itu salah satunya mentawai ini permasalahan kesehatan. Nah, ditelusuri gitu, sharing-sharing sama senior, dapatlah gitu judul pengaruh budaya pengobatan tradisional Sikere terhadap aksesibilitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, abis itu kan setelah selesai nih mata kuliah ini, tuh ada PKM nih di bulan Februari ya, kalau nggak salah. Betul. Januari Februari lah kan. Pembukaan PKM-nya. Ya, jadi yang judul kemarin pas tugas tuh menarik loh. Jadi kayak sharing-sharing kan, jadi kami kayak nyari dosen pembimbing nih dulu, karena kan waktu itu tugasnya bertiga ya, jadi aku sama Diva namanya itu membentuk tim. Nah, kami ajak lah Dani ya. Aduh. Depolers juga akhirnya kaget ya, oh ternyata Dani ini juga tim PKM ternyata ya. Ternyata ajak Dani gitu kan, jadi karena salah satu syaratnya tuh lintas angkatan gitu kan, jadi carilah nih, bingung kan. Jadi kami kan awalnya sebelum nyari dua lagi yang dari angkatan di bawah ini, kami chat dosen pembimbing dulu nih, Pak ada nggak saran atau rekomendasi mahasiswa yang mau dijadiin tim buat kami gitu. Jadi disaraninlah beberapa anak PA beliau. Nah, dan masuklah yang namanya Romi sama Yulia gitu. Jadi total dalam satu tim itu ada 5 orang. 5 orang. Ya. Siapa aja tadi tuh? Aku sebagai ketua, Diva, Dani, Romi sama Yulia.
Nah, jadi memang di PKM itu teman-teman dalam satu tim PKM itu harus wajib lintas angkatan atau lintas jurusan ya. Jadi tidak boleh dalam satu jurusan itu semua angkatannya sama. Boleh sih satu jurusan itu sama tapi harus berbeda angkatan, betul ya? Iya, karena pertimbangannya kemarin tuh kayak misalnya kalau di satu angkatan kadang ada yang udah lulus duluan seangkatan itu. Jadi kayak nggak terpegang lagi PKM, jadi nggak selesai kebanyakan itu. Jadi dari diktinya disaranin buat lintas angkatan. Nah, pada kali ini timnya Fitria Deswika, tim PKM-nya Depol itu mengambil angkatan 22. Jadi ada 21 dan 22 dalam satu timnya ya. Tapi sebelum kita masuk ke lebih dalam tentang PKM ini, ada cerita yang kayaknya bakalan seru ya teman-teman ya. Membahas tentang Kementawai ya tadi ya. Iya, Mentawai. Oke. Jadi PKM itu sebenarnya apa dan ada berapa bidang, terus siapa sih yang mengadakan seperti itu? Oke, PKM itu sendiri sebenarnya ada 2 skema ya awalnya. Skema pendanaan sama skema intensif. Skema pendanaan ini kita kayak diberikan dana buat melakukan program kita, baik itu riset, pengabdian, dan sebagainya. Nah, ada lagi yang namanya skema intensif. Jadi kayak kita buat artikel, AI, GFT, atau gagaran futuristik. Nah, itu nanti kita dikasih uang, itu hasil kayak intensif atas project yang kita bikin gitu. Nah, untuk skema pendanaan itu ada 8 bidang, ada riset, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, karya ilmiah, sama apa lagi ya? Intinya ada 8 bidang ya, di sana ada 8. ya. Dan kali ini dari tim Depol itu mengambil riset. Nah, riset ini juga terbagi 2 juga, riset eksakta sama sosial humaniora gitu. Ya, betul. Tapi tidak memungkinkan kan untuk anak tidak menutup kemungkinan untuk anak soshum yang masuk ke riset eksakta. Ya. Asalkan yakin betul. Asalkan yakin dan percaya kalau kita itu bisa gitu ya. Betul. Nah, berarti ada apa saja tahapan-tahapan yang akan dilalui dan tim Mika telah lalui di sini? Pertama itu kita akan buat proposal dulu. Jadi kita bukan diseleksi tapi dibimbing di tingkat departemen masing-masing. Nah, habis itu kita diseleksi lagi nih tingkat fakultas. Habis itu revisi, seleksi lagi tingkat UNAN. Jadi kayak tingkat UNAN ini lumayan ketat lah persaingan karena nggak semua yang masukin proposal itu bakal dilulusin ya buat ke nasional. Nah, habis dari tingkat universitas ini nanti lanjut ke tingkat nasional, itu ke Dikti kan. Jadi itu tuh persaingannya udah tingkat Indonesia, PTN, PTS itu dari 43.000 ya kalau nggak salah, 43 kurang lebih lah ya guys. Proposal yang masuk ke Dikti. Dan lolos itu cuma 5.000-an. Salah satunya tim kita, tim RSA-nya. Wow, itu keren banget loh, 43.000, lebih kurang tuh 40.000 proposal yang masuk ke Dikti se-Indonesia PTN, PTS, tapi tim Depol, Departemen Ilmu Politik UNAN itu masuk. Dan di FISIP ada berapa yang masuk? Kalau di FISIP itu 2. FISIP salah satunya kita ya. Yang satu lagi berarti bidangnya? Riset juga. Oh, keren. Tuh tepuk tangan dulu dong. Jadi nggak main-main ya, ada tahapan seleksi di fakultas, tahapan seleksi di universitas yang lebih besar lagi dari fakultas, dan selanjutnya ada pendanaan. Nah, sekarang tim kita itu sudah berada di titik tahap pendanaan dan pengimplementasian dari risetnya ya. Selanjutnya ada apa lagi tuh? Setelah pendanaan itu nanti ada lagi satu seleksi lagi untuk PIMNAS. Jadi semua PKM yang dianggap yang udah didana ini diseleksi lagi mana nih yang paling bagus gitu. Jadi kayak diseleksi lagi gitu dan dipertandingkan lagi nantinya di Bandung. Wow, masih banyak ternyata rangkaian acaranya. Semoga tim Wika, tim kita lolos ya, bahkan mewakili UNAN loh kalau udah masuk ke Dikti ya. Mewakili UNAN dari Departemen Ilmu Politik. Wow, keren banget. Kita doakan semuanya di sini semoga lancar dan sampai ke PIMNAS ya. PIMNAS kali ini ada di Bandung Universitas Padjadjaran. Oke. Jadi gimana rasanya sekarang? Rasanya sih lumayan ya, apalagi kayak PKM ini setahun loh gitu. Dari Februari awalnya tadi ya? Iya, Februari itu udah proposalnya udah selesai karena dari Januari itu udah mulai nyusun. Dan sekarang sudah bulan September. Mau masuk Oktober. Masih berlangsung gitu ya seleksinya. Berarti setelah pendanaan kemarin, habis itu pengeksekusiannya, diseleksi lagi dan baru dikirim ke PIMNAS, baru dikirim ke Bandung Universitas Padjadjaran, dan kemudian diseleksi lagi. Barulah didapat pemuncak atau sang juara dari PKN Ilmiah Nasional. Betul ya, Wika ya? Oke,
Oke teman-teman, kita udah tahu ya gimana PKM itu, gimana teknisnya dan gimana perjuangan Wika dalam berproses di PKM. Selanjutnya kita juga pengen tahu jadi gimana sih pengimplementasian atau pengeksekusian dari riset yang Wika lakukan. Oke, yang pertama kita tanya dulu, di mana lokasi dari penelitian Wika? Oke, untuk lokasi penelitian kami itu di Kepulauan Mentawai, Kabupaten Kepulauan Mentawai kan guys. Nah, jadi kami itu ngambil di Pulau Siberut, di desa Muntai sama Muara Siberut sama Mailepet deh. Oh iya. Mailepet. Nah, kenapa harus di sana diambil lokasinya seperti itu? Nah, karena sesuai sama topik kami ngambil topik Sikere. Nah, Sikere ini tuh masih banyak dan masih mulai ditemui itu di Siberut guys. Kalau di di Mentawai itu ada 3 pulau. Jadi kalau di 2 pulau ini udah lumayan susah. Jadi Siberut inilah yang masih banyak. Sikerenya. Ya, yang masih terlestari kalau ibaratnya. Oh, jadi memang gampang ditemukan Sikere di Siberut Selatan kita waktu itu ya. Yeah. Nah, tapi kayaknya ini menarik deh, kayaknya teman-teman nggak familiar dengan yang namanya Sikere. Emang Sikere itu apa sih gitu? Gimana Sikere itu bisa dijelasin ke Depolers? Oke, kalau Sikere itu sendiri kayak ibaratnya mantri atau kayak orang bisa sebut juga dukun gitu, kayak dia memberikan pengobatan secara spiritual sesuai dengan kepercayaannya gitu. Jadi kayak Sikere ini dipercaya orang memiliki kekuatan khusus dari roh gitu guys. Jadi pengobatannya dari roh. Karena kan Mentawai itu lekat gitu kan sama budaya Mentawai. Oke. Jadi bisa dibilang semacam tabib ya, mungkin ya, tabibnya masyarakat Mentawai, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Mungkin kalau kita di sini itu kayak seorang tokoh yang lebih didahulukan mungkin ya kalau di sini ya. Iya, dia ibaratnya juga kepala sukunya di Mentawai. Dan jadi gimana kemarin waktu Wika ke Mentawai? Iya kita bertanya dari sudut pandang Wika ya sekarang ya Depolers ya. Gimana ketemu nggak sama Sikere-nya? Iya, kita ketemu sama Sikere dan juga sempat cerita-cerita juga gitu kan gimana sih Sikere ini kan sekarang zaman ini semakin berkembang, semakin berubah. Ada nggak ketakutan buat nanti Sikere ini punah atau gimana nya gitu kan? Jadi dan jawaban dari Sikere ini cukup gimana ya, kayak menjawab lah pertanyaan-pertanyaan dari kami itu. Sebenarnya Sikere itu bukan keinginan tapi kayak keturunan. Jadi kayak walaupun dia tidak ingin, dia tetap kalau sudah di mandat gitu ya, berarti memang mau tidak mau dia harus menjadi seorang Sikere seperti itu ya. Tapi harus melewati syarat-syarat dan ketentuan dari Sikere itu sendiri bagaimana jadi seorang Sikere. Tapi tunggu, sebelum kita masuk lebih jauh, kita boleh kayaknya pengen tahu juga nggak sih gimana ceritanya dari perjalanan kepergian sampai pada akhirnya tim PKM RSH ini sudah mendapatkan hasilnya ya, tentunya ya sudah keluar ya hasilnya gimana hasil penelitian itu. Oke, kita mulai dari perjalanan kepergian dulu. Bisa diceritakan nggak gimana sih kayak naik kapal kan berarti kemarin tuh, bisa diceritakan nggak ke Depolers di luar sana? Oke, jadi kami tuh pergi kan berangkat tuh pakai kapal ambu-ambu. Jadi ambu-ambu kan. Ambu-ambu. Ya, jadi itu tuh kurang lebih 12 jam lah. Berangkatnya jam berapa kemarin? Jam 5 kalau nggak salah ya. Jam 5. Tapi kalau nggak salah jam 6 sore deh kita berangkatnya. Jam 5 nyampe di pelabuhan. Jam 5 nyampe di pelabuhan, tapi berangkat itu jam 6 sore. Ya, jam 6, nyampe jam 6 lagi. Oh iya, nyampenya jam 6 subuhnya lagi teman-teman. Jadi kayak kita naik kapal tuh dengan suasana maghrib dan sampai di sana masih dengan kebiruan langit tapi berbeda subuh sekarang nyampenya ya. Terus gimana? Tuh seru sih. Seru ya? Naik kapal, karena di ekspektasi aku tuh itu kan pernah juga naik kapal kayaknya ya bakal gimana ya gitu, pusing gitu. Tapi seru guys, ternyata kapal itu sangat menyenangkan. Iya, tapi apalagi kayak angin-angin lautnya malam-malam kan. Jadi kalau ibaratnya tuh kayak selain dapat pengetahuan, selain kita dapat juga bersaing di tingkat nasional, tapi juga bisa membuat kita tuh bertambah pengalaman ya ikut PKM ini. Terus gimana pas nyampe di Mentawainya? Gimana mobilisasi ke tempat penginapan? Bisa ceritain nggak? Awalnya tuh kan kami mau naik ambulan ya, karena ada tandem sama kelompok sebelah yang juga topiknya sama di Mentawai. Jadi kayak udah fix nih naik ambulan gitu kan bolak-balik. Ternyata jalannya rusak guys. Jadi kami harus jalan kaki kurang lebih 2 kilometer. Wow, 2 kilometer itu kayaknya dari gerbang Unan sampai ke rektorat itu 1 kilo loh. 1 2 kilo berarti bolak-balik. Iya, abis itu
disambung lagi naik apa namanya? Naik mobil kayak pick up. Oh iya, pick mobil up. pick up. Baru ke penginapan. Jadi rame-rame nggak sih kalau nggak salah Iya, kemarin? tapi seru tuh? karena rame-rame. Iya, tapi seru sih. Terus gimana pas first impressionnya Wika dan tim pas menginjakan kaki di bumi Mentawai? Kaget sih ya jujur. Kaget. Kenapa tuh kaget? Cuacanya misalnya Cuaca. kayak cuaca, terus apa lagi ya? Bahasa? Masyarakat, bahasa. Ternyata memang bahasa yang ada di Kepulauan Mentawai itu tidak bahasa Minang ya teman-teman ya. Bahkan bahasa Indonesia pun untuk sukar sekali ditemukan ya. Karena memang masyarakat Mentawai itu menggunakan bahasa Mentawai dalam sehari-hari dalam berbicara ya. Tapi itu juga cukup pengalaman yang menarik dan tak terlupakan ya Wika ya. Seru sih ya. Jadi waktu kemarin tuh nginapnya di mana? Di penginapan sih, ada penginapan. Penginapan, berarti di dekat-dekat pelabuhan. Nggak terlalu dekat sih sama pelabuhan, agak masuk desa lah. Kalau di pelabuhan kan masih di apa? Oke. Jadi kemudian saat melakukan penelitian itu bagaimana teknisnya dari tim pembagiannya, intinya tuh hingga pada akhirnya tuh didapatkan hasil mentah dari penelitiannya. Jadi kami kan di proposal itu kami nyari 150 responden kan. Nah jadi kan kami cuma 5 orang dan alhamdulillahnya kami sempat udah nggak yakin nih bakal selesai 5 orang 150 responden dengan waktu yang singkat. Jadi bentar, 150 responden untuk 5 orang berarti satu orang 30 responden ya. Dan itu waktunya cuma 3 hari. 3 hari buat ya, turun lapangan. Jadi rasanya agak susah kan. Jadi kami nyari data secara online dulu, kita nge-share di Facebook, nge-ads kayak iklan di Facebook gitu. Untuk kesempatan online-nya. Ya. Nah, tuh 100-nya lagi baru kami cari di lapangan. Jadi kayak awalnya tuh kami pergi gitu kan biar terbiasa dulu. Kami turun lapangan berlima dulu kan. Nah, setelah terbiasa kami bagi tim nih biar cepat. Jadi kayak dua orang. Cuman karena salah satu teman kami ada yang dari Mentawai juga. Jadi kebetulan dibantuin juga buat translator. Ya, translator salah satunya dan membantu ya di Mentawai. Jadi teman-teman, timnya Wika ini tuh sudah menyebar kuesioner online dan didapatkan responden di online itu baru 50 ya Wika ya. Dan untuk turun langsung ke lapangan berarti mencari 100 responden lagi karena di proposal itu Wika sudah didapatkan 150 responden sehingga didapatkan hasil penelitian. Nah, 100 inilah yang pada akhirnya dicari di saat terjun langsung ke Mentawai. Gimana kendalanya waktu penelitian Wika? Lebih kendala di bahasa sih, misalnya kayak kita udah dapat nih, tapi masyarakat Mentawai baik sih, aku akui kayak boleh nggak wawancara, kayak semuanya mau, kita jarang yang nolak gitu, kayak alhamdulillahnya gitu kan. Cuman kebanyakan terkendala di bahasa, misalnya kayak kita nanya hal-hal yang lumayan penting lah ya di kuesioner itu, kayak ada beberapa sih yang kurang paham, jadi kayak perlu dijelasin lagi. Ada juga yang emang nggak ngerti banget, ya, apalagi yang udah usia lanjut kan, kayak emang cuma bisa bahasa Mentawai gitu. Iya. Tapi asik ya, walaupun kayak mungkin orang bingung juga ya, mungkin yang belum pernah ke Mentawai, kira-kira di Mentawai itu bagaimana bahasanya, apakah bahasa Minangkabau, apakah bahasa Indonesia, tapi ternyata bahasa Mentawai. Tapi asik ya Wika ya. Ada kejadian lucu nggak selama penelitian? Aduh, kayaknya kalau itu nggak usah diceritain. Terus ada nggak yang kira-kira tuh yang bisa kita ceritakan ke The Polders yang lucu gitu? Apa ya? Ada nggak? Kayaknya yang ini sih, yang Yulia sama Diva di berhenti Akamsi. Emang kenapa? Kenapa tuh? Oh! Kayak nggak ada sih, cuma nanya-nanya aja, ini dari Unan ya, gitu-gitu aja. Cuma kan kayak gimana ya, kita naik motor di tengah jalan dia berhenti, dia tanya-tanya kayak udah takut gitu kan. Ya, jadi The Polders waktu turun langsung ke lapangan ya kan pakai motor ya timnya ya, ada 3 motor ya? 3 motor. Ya, 3 motor. Jadi waktu itu ada Dani bersama teman yang memang dari Mentawai yang membantu kami untuk memandu dan translator dalam bahasa Minang atau Indonesia ke Mentawai. Nah, Dani duluan nih kan bawa motor, sama ada namanya Pi ya, anak Mentawai udah duluan. Masuklah desa sebelah, ada gapura desa sebelah kan, artinya kita sudah tidak berada di desa yang sama, udah masuk. Tapi yang 2 motor lagi ketinggalan di belakang kan, ada Wika, Diva, Yulia, dan Romi. Nah, jadi kami di depan bawa motor, kayak lihat belakang, loh kok nggak ada lagi yang 2 motor lagi gitu kan. Terus pas belakang,
kami lihat dari jauh kayak, loh itu tuh diberhentiin sama orang. Kami kaget kaget waktu itu sama si Pi ya. Pi itu kenapa diberhentiin sama orang? Stop gitu kan. Terus orang ini, kami kan pakai almet Unan ya, almet hijau kan. Orang ini juga belum sampai di tempat kami. Terus kami mikir, kalau kami balik lagi, kami ikutan jadinya kena masalah kan. Tapi kayaknya, udahlah Pi kita balik lagi. Pas kami balik, dia juga jalan. Terus kami tanya kan, weh kenapa diberhentiin? Terus kenapa waktu itu? Karena nggak ada. Jadi yang lucunya itu ya, karena kan kami kan naik motor, terus diberhentiin, stop bentar kak, kan kaget dong ya, karena kan kita di kampung orang, di negeri orang, kita kan kaget ya di stop kayak gitu, kirain ada masalah atau ada norma-norma yang kami langgar yang di sana atau peraturan yang tidak boleh lakukan kami lakukan di sana, tapi ternyata mereka cuma kayak dari mana? Dari Unan, dari Unan, terus Salam kenal. ternyata gitu aja guys, jadi kayak oh my god, kayaknya kami udah ketakutan duluan, udah tremor duluan, tapi ternyata nggak ada apa-apa gitu ya, alhamdulillah dilancarkan ya. Oke Wika, boleh diceritakan nggak mungkin itu terkait cerita lucu ya gimana di Mentawai, nah kemudian hasil yang didapatkan itu bagaimana? Kalau untuk hasil kan kemarin di ini kami berasumsikan kayak permasalahannya itu masyarakat itu nggak mau berobat ke puskesmas karena lebih milih ke Sikere. Tapi ternyata setelah penelitian ini dilakukan, itu ditemukan bahwa sebenarnya masyarakat itu bukan karena berobat ke Sikere, tapi karena salah satunya fasilitas kesehatannya itu masih kurang, sama transportasi sama infrastrukturnya itu masih kurang banget di sana. Jadi itu salah satu alasan masyarakat yang enggan ke fasilitas kesehatan gitu. Oh, jadi bukan karena Sikere-nya ya yang menghalangi mereka untuk pergi ke puskesmas dalam berobat, tapi karena memang kurangnya prasarana, struktur, infrastruktur dan mungkin kayak transportasinya mungkin ibaratnya ya yang kurang di sana. Nah, jadi itulah hasil penelitian dari Wika ya. Menarik sih sebenarnya teman-teman. Berarti selanjutnya Wika akan lanjut ke Pimnas, insya Allah, amin. Jadi kita doakan semuanya teman-teman The Polers di sini, semoga tim riset dari Departemen Ilmu Politik ini diketahui oleh Fitria Deswika yang dibimbing langsung oleh dosen Pak Andri Rusta. Nah, terima kasih juga kita ucapkan kepada Pak Andri Rusta yang sudah membimbing kami. Maaf ya Pak ya kalau kami ada salah. Maaf ya Pak ya kalau kami ada salah, mohon dimaklumi karena manusia itu bersifat khilaf. Oke Wika, selanjutnya boleh kasihlah tips and trik gimana caranya supaya lolos proposal di tahun depan. Oke, yang pertama itu teman-teman tuh harus membentuk tim ya. Dan pembentukan tim itu teman-teman harus beneran nyari yang satu visi gitu. Kayak kalau teman-teman cuma nyari tim teman-teman cuma pengennya sampai lolos tingkat Unan misalnya, ya udah berarti sampai di sana tingkat nasional Pimnasnya itu kayak bakal nggak maksimal gitu. Tapi kalau teman-teman nyari tim yang beneran visinya itu sampai Pimnas, oke, teman-teman kalau berjuang mati-matian sampai Pimnas gitu. Nah selanjutnya itu teman-teman harus nyari topik yang menarik gitu. Topik yang menarik ini kayak bisa lah membawa perubahan dampak kepada masyarakat, nggak cuma buat lulus proposal, tapi ada nggak sesuatu yang dibawa dan dihasilkan oleh program atau proyek teman-teman ini. Nah selanjutnya itu teman-teman juga harus bisa milih dosen pembimbing. Nah dosen pembimbing ini penting penting banget sih, karena tanpa dosen pembimbing ini kita nggak tahu arah gitu, kayak nanya ke siapa. Betul gitu. Sekali. Kayak gimana sih nanti pokoknya dosen pembimbing penting banget. Makasih banget buat dosen pembimbing kami. Makasih Pak Andri, 2 kali kita sebut ya. Sekali lagi nanti closing kita sebut ya. Terus apa lagi ya? Tapi yang paling penting dan paling krusial itu ini sesuai sama format. Kan ada tuh panduan, nanti kita dikasih panduan setiap tahunnya. Kita harus sesuai sama itu. Kalau nggak sesuai, kita otomatis dari sistemnya. Oh iya betul. Ya, jadi semuanya ada di sana, cara penulisan, dana yang dikeluarkan, penggunaan dananya, topik-topiknya gitu. Jadi semuanya udah diatur kok gitu. Ya, jadi PKM itu udah ada panduannya langsung ya dari diktinya. Oke teman-teman, jadi ada 3 lebih kurang yang bisa kita ambil dari tips and trick dari Wika cara lolos pendanaan proposal dulu ya. Yang pertama itu untuk komitmen dari semua tim bahwa kita itu harus masuk ke Pimnas. Kalau bisa jangan sampai pendanaan aja, jangan sampai ke tingkat pengeksekusiannya saja, tapi harus masuk ke Pimnas. Yang kedua harus
cari topik yang menarik dan kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Jadi tidak hanya menarik tapi manfaatnya minim, tapi juga menarik dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan yang ketiga, jangan lupa cari dosen pembimbing yang benar-benar membimbing kita. Terima kasih Pak Andri. Udah 3 kali. Udah 3 kali. Terima kasih ya Pak Andri. Oke Depolers, itu dia podcast kita pada episode kali ini, di mana sudah ada nih narasumber yang sudah mengharumkan nama Departemen Ilmu Politik tingkat nasional. Semoga ini merupakan awal dari sebuah tonggak mutu, tonggak kemajuan dari Depol Unan, dan juga semoga nantinya bakal ada bibit-bibit baru yang mengharumkan nama Depol Unan di kancah nasional bahkan internasional. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan klik video ini. Jangan lupa untuk juga ditonton video-video lainnya. Dan terima kasih. Jangan lupa masukkan saran-saran dan ide-ide menarik di kolom komentar atau di DM Instagramnya @podcastpolitik_unan. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Departemen Ilmu Politik. Dan see you!